Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hayatul Husna, NIM 19320011, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6A. Saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Langkah-langkah Bimbingan Perawatan Rohani Islam di Rumah Sakit. Langkah-langkah bimbingan perawatan rohani Islam di rumah sakit. Bimbingan perawatan rohani Islam di rumah sakit adalah proses penyampaian nilai-nilai Islam atau spiritual terhadap pasien atau penderita yang dilakukan oleh pembimbing rohani atau rohaniawan agar dapat mempertebal keimanan dan kejiwaannya sehingga mampu menghadapi permasalahannya atau penyakit yang dihadapinya dan mempercepat kesembuhannya. Bimbingan perawatan rohani Islam di rumah sakit adalah sebagai sarana peningkatan regionalitas pasien yang berdampak kepada kesembuhan dan motivasi pasien sebagai pelengkap pengobatan dan pelayanan medis di rumah sakit sebagai penemu biopsikososial spiritual terhadap 4 aspek kesehatan yang integral. Dan tujuan bimbingan rohani Islam di rumah sakit adalah memberikan ketenangan batin dan keteduhan hati kepada pasien dalam menghadapi penyakitnya, memberikan motivasi dan dorongan untuk tetap bersabar dan tawakal dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terpeliharanya keimanan dan ketakwaan pasien di saat menerima cobaan sakit. Hal-hal dalam bimbingan perawatan rohani Islam di rumah sakit dengan tujuan mengetahui kondisi kerohanian pasien untuk membantu proses kesembuhannya, diantaranya dengan memberikan motivasi untuk bersikap sabar, ikhlas, serta membimbing dengan pelayanan zikir dan doa untuk kesembuhan pasien. Bimbingan rohani Islam di samping memberikan pelayanan kerohanian terhadap pasien, juga memberikan bimbingan kerohanian terhadap seluruh karyawan melalui bimbingan akhlak dan bimbingan ibadah dalam kegiatan pengajian mingguan. Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing rohani Islam yang berada di rumah sakit berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkeliling ke setiap ruangan untuk memperoleh informasi mengenai pasien yang harus segera diberi bimbingan. Yang kedua, melakukan kunjungan rutin ke ruangan yang telah ditentukan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengunjungi ruangan ICU setiap hari. Yang keempat, mendampingi dan memberikan talqin bagi pasien yang menjelang sakaratul maut atau terminal oleh dokter dan perawat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam bimbingan perawatan rohani Islam di rumah sakit. Metode yang digunakan oleh petugas dalam memberikan layanan rohani bagi pasien yaitu dengan menggunakan metode langsung dengan lisan, di mana petugas melakukan komunikasi langsung. Teknik ini dapat disampaikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama face to face, yang kedua secara massal. Selanjutnya, langkah-langkah bimbingan perawatan rohani Islam di rumah sakit. Yang pertama, pembimbing memulai bimbingan, tapi sebelumnya pembimbing terlebih dahulu harus melakukan pendekatan kepada pasien. Yang kedua, pasien yang diberi bimbingan rohani diutamakan pasien terminal. Yang ketiga, pasien dan keluarganya diajak berdoa bersama yang dibimbing oleh petugas rohani. Yang keempat, pasien diberi pengertian agar dapat memahami segala cobaan dan ujian yang sedang dihadapinya dengan sabar dan ikhlas. Yang kelima, pasien dan keluarganya selalu diingatkan agar selalu ingat kepada Allah dan tidak meninggalkan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Yang pertama, tahap pelayanan bimbingan. Rohani Islam petugas ruang rawat inap menyiapkan form permintaan bimbingan yang telah diisi oleh pasien dan keluarga pasien. Jika setelah terdapat permintaan bimbingan rohaniawan dari pihak rumah sakit, maka petugas rawat inap menghubungi pihak rohaniawan yang telah ditunjuk oleh pihak rumah sakit dan memberikan kontrak waktu yang tepat kapan akan dilakukan bimbingan. Jika bimbingan rohaniawan didatangkan oleh pihak keluarga sendiri, maka petugas rawat inap memberikan kontrak waktu yang tepat kapan akan dilakukan bimbingan sesuai waktu yang ditentukan. Tahap-tahap proses pelayanan bimbingan rohani Islam. Yang pertama, perkenalkan diri secara khusus kepada pasien. Yang kedua, lakukan wawancara singkat tentang penyakit dan harapan pasien dengan bersahabat dan penuh empati. Yang ketiga, tidak larut dalam kesedihan pasien. Yang keempat, berikan sentuhan-sentuhan tangan terhadap pasien sebagai rasa empati. Yang kelima, berikan pengertian untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan. Yang keenam, anjurkan untuk tetap melakukan ibadah sesuai agama pasien sekemampuan pasien. Yang ketujuh, memberikan doa-doa dengan suara yang lembut.
itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.